سيدنا محمد عليه ورسوله وسلم وجميع سادتنا أولياء ورسول المسلمين جميع أولياء والشهداء والصالحين ثم الله خصوصا على هذا الكتاب هداية للإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي أن الله يفتح علينا وعلينا وعليكم العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا ويشهرنا بحوائجنا وسلم طالبنا ويرزقنا رزقا كثيرا حولا بيتا وعلمنا الله رزقنا فتوى وتنسوا وكيف تسألوا وعلمنا الله نجعلنا مقبولين بدائرة العالمين وعلمنا الله يفوزنا ولا يستغيرنا وعلمنا الله يرزقنا علما نافعا البركة على هذه النية وعلى كل نية صالحة مقبولة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, di malam hari yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita daripada kesehatan dan afiat, juga diberikan taufik dan hidayah sehingga di malam hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul kembali di musala yang kita cintai ini, dan insyaallah apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pengampunan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ridha, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan di dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, kepada para turunnya hingga akhir zaman, yang mana dengan salawat yang selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan sebuah kemuliaan dari Allah berupa syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperuntukkan kepada umat-umat yang selalu membasahi lisannya memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan yang mulia ini, alhamdulillah kita sebagai umat mendapatkan bagian umat yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah. Kita ini sedang berusaha, sedang berupaya bagaimana caranya supaya kita ini menjadi orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau bukan karena syafaat Rasulullah, kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, maka kita ini adalah hamba Allah yang pastinya akan masuk ke neraka semua. Ya, karena kita tidak jauh daripada namanya maksiat. Nah, oleh karena itu
dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, dengan cara kita mendapatkan syafaat Rasulullah, kita memperbanyak salawat kepada beliau. Karena paling ringan ibadah, paling ringan amalan yang hanya dengan kita mengucapkan lisan kita, itu adalah dengan salawat. Tidak ada amalan yang paling ringan kecuali salawat. Dan tidak ada juga amalan-amalan yang dihitung oleh Allah, yang ditimbang oleh Allah, kecuali salawat. Kalau amalan-amalan lain itu masih diambang-ambang, masih melayang-layang. Kenapa masih melayang-layang? Karena masih banyaknya di dalam hati kita yang kotor. Yang paling banyak contoh ibadah kita. Ibadah yang paling buat kita miria, buat kita disombong, ibadah yang galak ria, yang galak sombong, yang galak utuh. Ibadah apa lagi? Sedekah. Sedekah. Ada sedekah apa lagi? Yang galak ada ujung, yang galak ada riaknya dalamnya, ibadah apa? Sholat. Dan masih lain lagi amalan-amalan yang banyaknya masih kita ini mengambang. Dan antara terima apa? Tidaknya amalan kita tadi kita lakukan. Tapi kalau sholawat, itu di mana baik kamu nak ada riaknya, nak ada sombongnya, nak ada wujudnya, nanti diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu amalnya paling ringan. Ya, nak nikati orang sombong terserah. Yang penting Allah masih menerima. Ya, kalau kamu zikir, belum betul terima sama Allah. Kalau zikirnya dia ikhlas, ya, zikir nak yang besar, zikir dari yang kecil, pokoknya kalau ada ikhlas belum diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lemaknya dengan syahwat ini tidak banyak-banyak, tidak juga nak disuruh banyak-banyak. Yang semana kamu bisa 100 sehari, 100 sehari. Bisa lebih dari itu bagus. Ya. Bahkan ada sahabat, kata sahabat itu, ya Rasulullah, aku ingin seperempat waktu aku dipakai untuk sholat kepada engkau. Ya, terserah kata Rasulullah. Kalau bagus lah, kalau bagus apa? Lebih bagus kau tambah. Tidak lagi satu sahabat, setengah waktuku untuk engkau ya Rasulullah. Bagus kata Rasulullah. Kalau lebih bagus. 7/4 waktuku untuk engkau ya Rasulullah. Bagus. Tapi kalau lebih bagus. Apa itu sampai terakhir? Seluruh waktuku untuk engkau ya Rasulullah. Maka kalau seluruh waktunya ini diberikan sama Rasulullah, dapatkan pahala yang besar dan diampuni segala kesalahan. Subhanallah. Ya, tapi itu untuk sahabat. Kalau kita tidak mungkin, ya, kita mungkin tak? Selera waktu kita untuk Rasulullah mungkin tak? Tidak mungkin. Ya, kita ini masih masuk kita ini masih ada sebut dunianya, cinta terhadap dunia. Wajar tak kita cinta terhadap dunia? Wajar tak? Yang tak boleh itu? Yang tak boleh apa? Berlebihan. Kalau kita ngomong tak boleh cinta dunia, dosa itu di dunia. Tidak. Ya, karena orang bukan tak boleh cinta dunia. Yang tak boleh itu berlebihan. Kalau cinta, kita ini pasti cinta. Ya, dengan duit kita butuh. Ya, keluarga kita butuh. Kalau tak cinta dunia, tak butuh keluarga lagi. Tidak butuh kendaraan, tidak butuh dengan yang lain lah. Lain-lain. Enggak.
ini adalah kita, tapi intinya adalah ketika kita bahas dengan cinta kita kepada Rasulullah, apa yang bisa kita lakukan lakukan itu maksudnya. Daging kan? Kecil dikit. Kalau bisa. Udah tahu mana yang dibuka? Iya. Dari tadi kan. Ini kan dulu. Nah, mikir. Semoga kita adalah umat yang selalu menanamkan di hati kita rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari malam minggu, di malam minggu nanti bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Malam Sabtu atau malam Minggu? Bukan Jumat. Malam Jumat bertepatan dengan malam 12 Rabiul Awal. Malam Jumat depan. Jumat ini malam Jumat depan. Jumat ini. Malam Jumat ini kita akan merayakan hari yang sangat besar. Bahkan hari ini melebihi Ramadan. Bahkan hari ini melebihi hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Bahkan melebihi malam-malam yang lain. Ya, kenapa melebihi malam-malam yang lain? Karena dengan lahirnya malam ini, lahirlah pula malam-malam yang lain. Ya. Mulialah pula malam-malam yang lain. Ya, Ramadan tidak akan mulia kecuali lahirnya bulan ini. Lahirnya seorang makhluk Allah yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jikalau kita membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal kisah sampai beliau lahir, maka waktu tidak akan cukup. Ya, sepenggal kisah saja yang akan Al-Fakir kisahkan pada malam hari ini. Biar kita mengenang Nabi Muhammad, biar kita ini mengenang kelahiran dan kenal dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah menjadikan sebuah yang sangat meriah, sebuah yang sangat mulia. Bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan sulbi-sulbi yang dihinggapi dengan Nabi Muhammad SAW, mereka dapat kemuliaan. Dan sulbinya, paham sulbi ya? Paham gak sulbi? Apa sulbi itu? Maksud kasarnya itu apa maksud kasarnya? Maksud itu ini sulbi itu di sini nah. Betul. Iya. Iya. Betul. Nah, begitu. Iya. Maksud ini apa air ini? Tulang sulbi. Sulbi ya, Tulang sulbi. Tulang sulbi ya. Nah, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, setiap yang dihinggapi dengan Nabi Muhammad SAW, maksudnya dari keturunan atas sampai keturunan bawah sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu mereka selalu mendapatkan kemuliaan. Contoh, bahwasanya ketika abahnya Rasulullah SAW yang bernama Abdullah, beliau ini adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang biasa, perawakannya biasa, yang tidak terlalu tidak terlalu maksud itu ini terlalu ganteng lah ya.
ketika beliau masih bujang, banyak yang nak pengen nikah sama beliau, pengen nikah. Si pulang pengen nikah kamu? Saya sama Abdullah tadi. Mengapa bisa pengen dinikah sama Abdullah tadi? Jadi Abdullah bisa ngomongnya. Kenapa? Dari pancaran wajahnya terlihatlah sebuah yang sangat terang benderang berbinar-binar ya, apa namanya? Bersinar, bercahaya lah. Ya, wajah Abdullah ini bercahaya. Wajahnya abahnya Nabi Muhammad ini cerah bahasa kita. Maka kalau perempuan lihat beliau pengennya untuk minta nikah. Iya. Bahasa kita ini dengan adanya di tubuh bapaknya Nabi Muhammad ini masih di ini beliau, paham ya? Ya. Paham lah. Ya. Itu sudah mendapatkan keberkahan yang sangat besar. Ya, waktu masih muda. Nah, yang menjadi kebingungan adanya Nabi Muhammad Abdullah ini, habis beliau sudah nikah dan memindahkan ketubuh Sayyidatuna Aminah, pas nak nikah lagi dia kata enggak. Ya, bingung apa berarti nanti ada kajian dalam aku nikah. Kemarin bujang banyak yang pengen nikah, tapi setelah aku nikah tidak katanya lagi yang enggak lah. Pindah mana? Pindah ke Sayyidatuna Aminah. Ya, jadi kan ini cuma salah satu baik. Ya, kalau kamu macam itu sudah ya, nikahi kalau dibagi dikontak langsung dikontak. Ya, inilah nunjukkan apa kemuliaan sebelum Nabi Muhammad lahir sudah menunjuk kemuliaan bahasa kita. Ya. Ketika lahir Nabi Muhammad SAW, banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan kelahiran Nabi Muhammad adalah sebuah keagungan untuk umat Nabi Muhammad. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW mau dilahirkan di muka bumi ini, para malaikat Allah memutari rumah Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum itu juga para nabi-nabi datang ke mimpinya Sayyidatuna Aminah. Ya, kalau kita ngomong Pak, mimpi ketemu dengan ulama dalam mimpi. Ya, kalau kita zaman sekarang ini antara 50 lah ya, antara 50 apakah itu bahasa kita jelmaan Inggris, apakah itu tidak tahu. Ya. Tapi bahasa kita kalau orang ngomong mimpi ulama, ini sebuah keberuntungan. Ya. Nah, kalau ini Sayyidatuna Aminah dari sebelum lahir, bulan pertama, bulan kedua sampai 9 bulan itu beliau dimimpikan nabi-nabi terdahulu, dan setiap omongannya adalah menunjukkan akan lahir dari rahimnya seorang yang mulia. Ngomong itu tuh, nabi-nabi tamu, nabi dua ngomong itu tuh, ya, akan lahir dari rahimnya orang yang mulia. Ya, ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, dan Aminah ini orang yang biasa, biasa. Nah, tapi karena beliau mengandung orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ini kalau kita ngomong, ya diambil sebuah contoh. Kalau kita dekat yang mulia, kita dapat mulia. Iya, macam itu memang.
Kita kait dengan orang yang mulia, kita dapat kemuliaan. Kita kait dengan orang yang jelek, kita dapat jelek. Ya. Kita kait dengan orang yang kaya, dapat Kesian. ya. Kalau tidak pelit, kalau pelit, kenapa berfian kamu? Ya mana ada? Kesian mau ini banyu je weh. Ya. Bahasa kita ni kalau Lewat. Itu lewat. kita dekat dengan orang kaya, biasanya dianggap orang kaya. Itu baik. Bukan ada kepercayaan, pemahaman, tentang kaya dalam pekerjaan. Kalau itu dah pelit, kalau pelit sudahlah kamu dihawakan yang baik. Paling tidak kita ni dikenal orang, jadi ada kenalan kaya. Ya, macam dirasani rasa itu. Ya, padahal kita di Buntu itu cuma dekat orang kaya baik. Kita aja buntu. Tapi orang anggapannya kita sudah ada. Sudah ada. Dia ada dekat orang kaya. Tak apa jadi buntu lah. Sudah positifnya gitu. Padahal aslinya kita ada di buntu. Tapi kenalan tadi. Ya inilah menunjukkan apa? Kalau kita dekat orang yang mulia, kita pun dapat kemuliaan. Ya. Dan lagi kepada kisah Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir Nabi Muhammad SAW, terpancarlah cahaya yang begitu benderang. Kalau cahaya ini biasa baik. Cahaya Nabi Muhammad itu menunjukkan sampai ke kota Rum atau ke kota Rum. Sekolah ini aku langsung dalam perang ini Rum sama Palestina. Palestina ya bro. bukan mana ada dua kerajaan zaman dahulu itu. Dua kerajaan, iya Rum sama Persia. Dua kerajaan dahulu itu ada dua kerajaan. Pas kelahiran Nabi Muhammad SAW, beliau mengeluarkan cahaya sampai ke tiang-tiang kerajaan tersebut. Di tiang-tiang tersebut hancur sebanyak tujuh tiang. Tujuh tiang. Maka tujuh tiang ini dikisahkan bahwasanya setelah selesai di abad ke-7 bangsa ini akan hancur. Kerajaan ini akan hancur. Makanya ya, ada sikap kerajaan yang sekarang ini wallahu a'lam. Ya, nah kerajaan Rom atau kerajaan Persia tadi. Ya. Pokoknya setelah di 7 abad setelah kelahiran Nabi Muhammad, kerajaan itu hancur. Itu tandanya yang 7 tiang tadi. Yang selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, api yang disembah oleh orang Majusi selama 1000 tahun itu padam. Itu padam. Ya, ini maka menunjukkan agama-agama lain itu ingin dihilangkan sama Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya sekarang ini agama Majusi masih ada tak? Ada tak yang menyembah api? Masih ada menyembah api siapa? Ada yang menyembah api? Ini katik, tidak tahu. Selama tak kisah atau berita-berita orang yang menyembah api? Katik lagi. Tapi Api masih. Berarti tak ada juga besok-besok. Ya. Tapi yang sekarang ini nyembah patung, nyembah pohon, nyembah kuburan, nyembah kuburan. Kalau siara-siara minta Nah, minta. terus kita nyambung lagi kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Satu yang mulia juga
ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, beliau langsung dalam keadaan sujud. Dan tangan beliau memacung ke atas. Jadi macam ini. Setiap tangan beliau goyang, tulisan itu memang bergoyang. Diputul di tangan dia di atas kepala beliau, bilang tulisan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu setiap tangan beliau goyang itu memang goyang tulisan tadi. Di kepala ini juga. Nah, Tulisan di kepala. bukan di kepala, bilang tulisan pas kelahiran Nabi Muhammad, bukan di kepala beliau, bukan. Ya. Apalagi dalam keadaan terhitan dan dalam keadaan sudah dicelai. Sudah satu celak. Ya. Nah, hikmah yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW atau kelahiran Nabi Muhammad SAW, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah ketika kita mengenang kelahiran Nabi Muhammad, apa yang telah kita bisa lakukan untuk menyenangi Nabi Muhammad. Kita senang kelahiran Nabi Muhammad, kita senang, kita gembira, kita bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tapi apakah cuma dengan senang, apakah cuma dengan gembira itu telah bisa membalikkan atau membalas jasa yang begitu besar? Masih belum bisa. Kalau cuma gembira senang alhamdulillah, masih bulan Maulid, kata kemana-mana bulan Maulid bagus, bagus, kata kemana-mana setiap malam sampai 60 hari. Dokter Palembang, Masya Allah. Tapi bukan cuma kita hadir baik, bukan cuma kita datang baik. Tadi gunanya datang di Maulid, datang tuh. Kamu tadi makan nasi kebuli bayar. Urusan jaket, urusan terakhir. Itu urusan yang terakhir. Walaupun memang adojannya di situ. Pasti adojan tuh Ke situ. Ya. Ya, namanya kan kita tuh gembira. Ya, namanya kita dapat double. Enggak boleh. Siraman rohani dapat, siraman perut Dapat. Ya. Tapi bukan itu yang kita incar. Ya, kita dengar di ceramah, Masya Allah, dari ustaz ini, dari habib ini, dari sebulan ceramahnya setiap hari kita dan selama 60 hari. Tapi pernah ada kita ini menjalankan apa yang diceramahkan? Nah, itu yang pertanyaan kita. Ya, kuping kita terasa, ya Allah, 60 hari dengar ceramah. Ya, 60 hari dengar ceramah. Tapi ceramahnya tadi tidak satu pun kita jalankan, tidak ada faedah. Cuma dengar baik, habis dengar, selesai ceramah, makan, balik. Biasanya macam itu lagi, ceramah, makan, balik. Ya, tidak ada faedahnya kita hadir di situ. Walaupun kita dapat pahala, hadir Maulid itu dapat pahala. Ya, itu menyenangkan Nabi memang. Benar kita datang di Maulid, tapi kita ini harus punya lebih. Ibadah cuma datang baik. Dapat ilmu juga. Ya, dapat ilmu. Itu yang tadi dapat ilmunya dia. Dengan cara tadi dapat ilmu. Yang tadi pertanyaan, apa dia lakukan itu loh. Ya, si pulang, ustaz pulang ceramah. Oh, ini sunnah Nabi nih. Jalan tidak sunnah Nabi. Oh, ini faedahnya kalau kita buat Maulid Nabi. Kita buat tak Maulid Nabi di rumah kita? Nanti itu pertanyaannya. Ya, walaupun kita ini kan kadang ngomong tidak mampu Ustaz buat ke Maulid, tidak nak besar-besar. Asal bisa. Ya, kopi jadilah. Yang penting hidupkan di Maulid di rumah kita. Kalau kita mikir ayo Ustaz undang kawan ini, paling tidak nasi minyak pening malah langsung. Tapi amunya Ustaz kalau kita kopi
Hah? Kopi di rumah ini. Gorengan. Kalau kopi itu yang pasti dulu tuh iyo. Kamu mau kopi Iya. Ada paling tidak gorengan. Ya, gorengan paling berapa? Iya. Kalau tidak, kalau misalnya uangnya paling tidak nyampe kalau di rumah gitu tuh paling tidak cuma 50. 50, ya siapin deh duit 200.000 jadilah. Jadi itu Iya, jadi enggak, kita bukan nak makan-makan yo. Kita nak ngambil momen maulidnya. Gitu lah. Ya, kalau nak makan-makan yo, makan dewek, di dewek, dan sama-sama jauh. Ya. Kita ini kadang-kadang salahnya di situ. Ya. Dan kita ini sudah jadi kebiasaan aku. Ketika ngomongin masalah hadir maulid, pasti kita ujungnya ke ko'o. Kalau kok ada lemah, jalan dosa lagi tahun depan makan roti no. Berarti niatnya sudah dah bagus. Makannya aja. Iya. Nah, itu yang jadi pertanyaan tuh. Kalau nak makan lemah, bukan hadir maulid, belilah dewe. Iya, lemak niat, kenyang niat nih. Paginya perut kamu. Ini ngadepi maulid, makan loh. Makan lemak, salah niat gitu. Ya, kalau sudah ada tahun depan dagang dia kesini berarti sudah salah niat. Kalau ada orang macam itu, contoh di musola kita nih ada kemolid, tidak ada banyak-banyak, ya uangnya 100, ya di depan ini cuma roti galau, tidak ada makanan yang berat, roti galau, misal, ya. Habis selesai ceramah langsung makan langsung balik. Kalau tidak melutuk berarti bagus niatnya. Tapi kalau melutuk sudah tidak dapat pahala. Maka kalau niatnya tadi bukan nak hadir maulid, nak minta makanannya, tidak ada faedah. Ya. Ini cuma mengajak baik. Kalau kita bisa mampu dengar ceramah dari guru bahwasanya kemuliaan uang yang buka maulid di rumahnya kita dikit-dikit hidupkan. Ya, dengan semampu kita. Tidak bisa ngajak kawan-kawan, paling tidak ngajak keluarga. Ya, ngajak keluarga. Baca apa yang kita bisa maulid. Ya, tidak selalu nak maulid itu dengan adanya hadroh, dengan adanya apa kalau kita di Palembang siapa lanang. Ya, tidak gitu. Ya. Kalau kita bisa cuma sekeluarga baik, tidak mati tamuan, jadilah. Berjanji ya? Berjanji jadilah. Yang penting kita tuh berusaha nak ngidupkan bulan maulid dengan kita baca maulid di rumah kita. Itu maksudnya. Kalau kita lagi tidak kasih rezeki, ajak anak bini kita dulu jadilah. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan rezeki sama kita lebih, bisa aja kawan-kawan, jangan banyak-banyak dulu, maka jadi 50 langsung ke belum aja dikit-dikit dulu. 10 ekor kawan dulu kita aja, jadilah. Yang penting kita hidupkan maulid di bulan maulid ini. Terus yang kedua apa? Kalau kita tak bisa itu, jangan pernah tinggal sunnah Nabi. Itu maksudnya. Tak bisa kita ngadakan maulid di rumah, jangan pernah tinggalkan sunnah Nabi. Apabila yang kita bisa lakukan sunnah, lakukan. Bisa siwak, pakai siwak. Bisa minyak wangi, pakai minyak wangi. Ya, apalagi kalau di hari Jumat pakai yang putih-putih, pakai yang putih-putih. Jangan kita ketinggalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga masyaallah hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya jaminan, kita dapat jaminan nih. Jaminannya dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jaminan yang dikatakan beliau dalam salah satu hadisnya? Beliau mengatakan,
man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang yang mencintaiku, dan orang yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Ini jaminan nih dari Rasulullah. Karena kita cinta Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Dan juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga jaminan. Jadi dua nih jaminan, dari Allah, dari Rasulullah. Kalau dari Allah dikatakan dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni siapa? Ikutilah aku ini balik kepada diri Rasulullah. Fattabi'uni balik kepada diri Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Bagaimana? Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita tuh dapat dua nih. Pertama dapat cinta Allah, yang kedua dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga, dari Allah dua, dari Rasulullah sih tiga. Cuman baliknya ke cinta dan ngikuti Nabi Muhammad, itu baik. Kalau orang sudah cinta, maka dia pasti ngikuti lah. Ngikuti dengan orang yang dia cintai. Kalau pernah dengar kisah tentang Laila Majnun, tahu kan kisah Laila Majnun? Kalau versi aslinya tahu? Versi aslinya itu, ya, bahwasanya ketika beliau ini, si Majnun ini lewat di pintu, cuman ini itu bukan pintu apa? Dinding rumahnya Laila, ya. Saking cintanya si Majnun ini, ya, dia buat syair. Aku bukanlah cinta rumah ini, tapi aku adalah orang yang senang dengan yang tinggal di rumah ini. Ya. Mengapa ini dikatakan saking cintanya Majnun sama Laila ini, hingga akhir hayat tidak pernah mereka tuh bertemu. Iya. Nah, kita sekarang ini pernah ada ketemu Nabi Muhammad? Pernah ada ketemu sama Nabi Muhammad? Ya. Berarti yang namanya cinta itu tidak harus bertemu, kan? Ini tidak pernah ketemu. Dalam Majnun ini tidak pernah ketemu, tapi cintanya subhanallah. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, kita tidak pernah ketemu Nabi Muhammad. Ya, kecuali kita dimuliakan sama Allah, bisa bermimpi Nabi Muhammad. Hanya orang-orang khusus yang bisa diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu Nabi Muhammad. Ya. Nah, bagaimana caranya? Walaupun kita tidak pernah bertemu Nabi Muhammad, tapi kita dengar kisah Nabi Muhammad, dengar cerita-cerita, dengar kemuliaan-kemuliaan yang pastinya ketika kita dengar itu, kita tanamkan rasa rindu, kita tanamkan rasa cinta. Kalau sudah bisa rindu, bisa cinta, itu berarti kita sudah adanya kaitan hati kita sama Nabi Muhammad. Kita ini kurang kaitan kita sama Nabi Muhammad, kurang nih. Ya. Kalau kita sudah
kita ini bakalan tenang gitu. Ya. Kalau kita sudah ngaitkan hati kita sama Nabi Muhammad, tenang gitu. Contoh nih, kalau kita anak ini ya, buka-bukaan. Ketika kita dalam kehidupan susah, ketika kita dalam kehidupan suka, ketika kita dalam kehidupan bingung, siapakah manusia yang paling bingung? Siapakah manusia yang paling sumpah? Siapakah manusia yang paling capek? Siapa? Siapa yang paling capek? Siapa yang paling sumpah? Nabi. Siapa? Nabi itu. Siapa? Nabi Muhammad. Kita ini capek, kita ini dikit. Beban hidup kita ini dikit. Nabi Muhammad banyak tak beban hidup beliau? Banyak. Ya, bini berapa? Bini beliau berapa? Ya, kita sikap boleh enggak? Ini wajar juga. Ya, sikap boleh. Ini Nabi Muhammad. Bini beliau 9. Ya, rumah tangga beliau bikin pening enggak? Ya, datang ke bulan. Ya, datang bulan, dakati. Ya. Sehingga apa dikatakan para sahabat itu ketika beliau itu jalan, kedengeran di perut itu kedengeran kerutuk. Aku tanya, apa yang bunyi itu ya Rasulullah? Di mana? Ada batu, tiga bengkok. Ini nahan lapar. Ya. Siapa yang paling kuat nahan lapar? Nabi. Kita mau lapar sehari? Hah? Soalnya, jadi kok cobaan kita ini paling kecil. Di depan kita yang susah ini masih kecil. Jadi jangan pernah kita kalau setor masuk pikir ke, lagi paling masuk pikir ke, ya Allah aku masih belum suka lagi. Anak dulu halo ya. Ya anak itu anak dulu halo. Ya, kalian susah beban. Bukan hidup itu Nabi. Jadi kalau kita nak bikin tenang pikiran kita, mikir ke Nabi langsung. Aku masih bisa, masih berisiko, masih bisa anak dikit. Nabi Muhammad, ya, ini 9, anaknya lah banyak. Bukan cuma mikir anak, sahabat dipikir tidak? Dipikirkan itu sahabat sama Nabi Muhammad. Umat juga. Ya, jadi paling pentingnya Nabi Muhammad. Kita ini biasa saja. Cuma pikiran anak sama ini sudah selesai ya. Tidak kita yang lain kan? Tidak kita yang lain tak kita? Hah? Ada kita yang lain? Jadi jalan semua. Ya, cicilannya dari mana? Dari bininya apa dari kita? Kita. Hah? Ya, tapi yang enggaknya? Ini. Nah. Kalau dia ibu, ya, kita bayar cicilannya. Ya. Hah? Nah, tapi si tua kan, banyak peninggal. Memikirkan anak sama bini baik. Cuma dua. Jadi kalau kita nak mengikuti hidup Nabi, kita pasti nyantai hidup kita. Ya, kita lihat banyak banget di situ lah, pikir ini, pikir itu. Ya. Hingga akhirnya saking banyak pikiran, akhirnya udah mulai belum apa. Kalau nak mulai macam itu langsung pikirin Nabi Muhammad, ya Allah masih cuma berisiko. Tidak jadi pikiran Nabi Muhammad, ya Pak. Banyak. Ya. Semoga kita adalah umat yang bisa sedikit demi sedikit mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW di dalam melakukan sunnah, di dalam mensifati atau mengambil sifat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah umat yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah berkat kecintaan kita kepada beliau, berkat sholawat kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.